Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW aqada hayran. Kata Sayyidina Ali, saya pernah melihat Rasul mengambil contoh kain sutra, ditaruh fi yaminihi, di tangan kanannya. Wa dhahaban, dan Rasul memberi contoh ambil emas di tangan kirinya. Ada dua, kanan kiri, kanan sutra, kiri emas. Faja'alahu fi yasarihi, thumma qala inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Kedua ini, kata Nabi, emas dan sutra dan emas ini hukumnya haram digunakan bagi kaum pria dari umatku. Ada yang diharamkan khusus umum, laki perempuan, terbuat dari emas. Apa itu? Perabotan, gelas, piring, sendok, itu haramnya umum, laki perempuan. Ada yang haramnya laki-laki aja. Contohnya cincin emas, kalung emas. Begitu juga sutra asli haram, perempuan enggak. Dalam hadis ini mengangkat tentang sutra. Di dalam fikih, sutra itu ada banyak. Ada harir, ada al-qaws, ada al-jibaj, ada ibraisim. Harganya beda-beda, jenisnya beda-beda, sumbernya satu, dari ulat. Kalau sutra yang diambil dari ulat yang masih hidup disebut ibraisim. Harganya mahal. Ada sutra yang halus dari jenis ulat tertentu, nama sutranya dibaj, lebih mahal. Ada sutra yang kelas rendah, namanya ibraisim. Jadi ambil dari sutra ulat yang sudah mati. Ada lagi gos, campuran, biasa disebut spoon silk. Harir yang asli haram hukumnya dipakai oleh laki-laki. Hikmahnya karena menghilangkan sifat kejantanan, kewibawaan, keperkasaan pribadi seorang laki-laki. Karena itu sesuatu yang nu'umah, yang halus, yang layak dipakai oleh perempuan. Kalau laki-laki itu pakaian yang menunjukkan kejantanan dia. Kalau laki-laki pakai harir, pakai sutra, kayak perempuan. Satu. Yang kedua, menunjukkan khuyala, kesombongan. Biasanya seperti itu, kecuali niatnya lain. Tapi niat terbentur dengan syariat, gak boleh pakai sutra, haram. Illa, kecuali di daruratin, kecuali darurat. Seperti di negeri kita nggak ada, di negeri-negeri luar, syiddatu harrin wa bardin, dingin yang terlalu berat, yang terlalu sangat, dan panas yang terlalu sangat, itu biasanya orang boleh pakai harir. Kalau di Indonesia itu tropis, ya, nggak panas terlalu panas, nggak dingin terlalu dingin. Tapi fungsinya sutra itu kalau dipakai di musim panas dia adem, kalau dipakai di musim dingin dia menghangatkan, sehingga bisa menjadi darurah dan bisa menjadi suatu kebutuhan hajat pokok. Apalagi baginda Nabi kita Muhammad SAW, ini mazhab Syafi'i, kita bicara mazhab Syafi'i. Harir itu Nabi izinin seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf dan Zubair menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra di jarbin wahikatin, karena dia ada alergi.
adahu ghairah, kalau pakai selain harir gatal yang sangat. Jadi Nabi izinin, rakhasa li Abdurrahman bin Auf wa li Zubair isti'mal al-harir, menggunakan sutra. Bahkan kalau nggak ada pakaian kecuali hanya sutra, dalam fikih wajib menggunakan itu demi menutupi aurat di dalam musola. Itu dasar hukumnya. Namun berjalannya waktu, Imam Syafi'i melihat ada pakaian Nabi yang menggunakan sutra. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari, di mana Rasulullah SAW memiliki jubah, yang di jubahnya itu ada sutranya, tepatnya di bagian kerah, di bagian ujung lengan, di bagian ujung bagian jubah depan. Karena bajunya Nabi kasar, bukan yang mahal, jadi kalau kena bagian kerah ini bisa luka. Makanya sahabat taruhin sutra, sehingga diambil satu pandangan oleh Imam Syafi'i, sutra kalau campuran boleh dipakai. Nah itulah, kalau orang sekarang menggunakan misal sarung sutra, boleh nggak Bib? Boleh, karena dia tidak sutra murni 100%. Biasanya kadarnya itu 20% sampai 40%. Di dalam fikih halalun isti'mal al-harir al-murakkab in istawaya fil wazni. 50% sutra, 50% sintetis, campuran, katun, kapas, masih boleh. Kalau lebih nggak boleh. Tapi kalau 50-50 masih boleh. Apalagi kurang dari itu, biasanya sarung-sarung itu yang disebut-sebut misal sutra, spoon silk atau full sutra, setahu saya itu campuran, sisanya kapas, sehingga enteng. Kalau murni sutra nggak bisa dipakai, kena angin terbang. Jadi campuran itu 20 sampai 40%. Jadi kalau campuran boleh, boleh. Makanya banyak ulama, orang yang paling tahu ilmu siapa? Ulama. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Yang paling tahu dengan ilmu ya ulama, karenanya dia yang paling takut sama Allah. Kalau ulama anggap sarung, contoh BHS ya, sutra lebih dari 50% nggak bakal dipakai. Nah mereka yang paling tahu. Nah itulah sedikit penjabaran tentang sutra bagi laki-laki. Jadi Beb, kalau sholat pakai sarung sutra boleh? Ya boleh, dengan ijtihad itu. Karena nggak ada yang murni, semuanya campuran, sisanya sintetis. Ada orang nggak mau pakai sarung kecuali BHS mulu, nah itu yang nggak boleh. Maunya BHS, boleh hasil sedekah. Fulus, duit banyak, pokoknya mau BHS. Apaan? Boleh hasil sedekah? Enggak boleh, enggak sah sholat itu. Ya, tapi kalau BHS yang artinya memang dia boleh beli, salah satunya ada yang dikasih, ya itu lain hal. Lain halnya tadi, BHS boleh hasil sedekah, mau pakai pokok BHS, minta ini, minta apa? Selampai enggak BHS. Oh itu boleh hasil sedekah. Boleh, ya boleh. Ya. Nah, itu Allah sebut dalam Al-Quran, "Khudu zinatakum inda kulli masjidin." Ya Bani Adam, wahai anak Adam,
Ambillah pakaian-pakaian indahmu ketika kamu ke masjid untuk Allah, bukan untuk gagah-gagahan. Nggak apa-apa mau pakai sarung harga 4 juta, 5 juta, asal mampu. Mau kena harga 6 juta boleh. Dari sutra nggak apa-apa, nggak haram, enggak, karena itu perempuan. Ya, innallaha jamilun yuhibbul jamal, ala fatajammalu. Allah itu indah, menyukai keindahan. Maka berhiaslah untuk Allah. Kalau untuk manusia ya haram, jangan lagi BHS. Pakai kain kafan, pakai buat sholat juga kalau karena manusia haram. Hasin siyabaka mastatokta fa innaha zainur rijali biha tu'azzu wa tukramu farasitu thawbika la yaziduka rif'atan wa anta abdul mujrimu fajadidu thawbika la yadurraka ba'dama taqwal ilaha wa tattaqi ma tahma yahrumu. Kata Imam Syafi'i, hasin siabak, bagusin pakaian ente. Mau pakai harga berapa silahkan. Mas tatokta, kalau mampu. Kalau mampu, jangan maksain. Fa innaha zainul rijali biha tu'azzu wa tukramu. Karena dengan pakaian bagus itu terkadang orang mendapatkan kemuliaan. Farasitu thawbika la yaziduka rif'atan indal ilahi wa anta abdul mujrimu. Pakaian lusuh bukan berarti ente orang dekat sama Allah, enggak. Farasitu thawbika la yaziduka rif'atan, itu yang membuat kamu itu dekat dengan Allah. Dengan baju yang lusuh, nggak mau pakai baju yang bagus, 5 tahun nggak ganti-ganti sarungnya, tinggal gajah nongkrong mulu. Kenapa? Ini kita sufi. Bukan begitu. Sufi bukan di pakaian. Kata Imam Syafi'i, farasitu thawbika la yaziduka rif'atan indal ilah, di sisi Allah, wa anta abdul mujimu. Tapi hati ente kotor, maksiat siang malam. Apa gunanya pakaian lusuh? Fajadidu thawbika la yadurruka ba'da taqwal ilah ba'da ma taqwa tattaqi ma tahrumu. Maka baju bagusmu, mau yang baru, yang mahal, la yadurruka, itu tidak membuat masalah. Ba'da ma taqwal ilah wa tattaqi ma tahrumu, setelah kamu meninggalkan yang haram. Nggak apa-apa yang mahal, yang baru, yang penting ninggalin maksiat. Apa gunanya pakaian lusuh namun kamu maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penjabaran soal harir ya, soal sutra. Begitu juga emas, itu haram bagi laki-laki umatku. Apa dikatakan? Inna hadaini haram. Bicara soal emas, kenapa laki-laki nggak boleh pakai emas? Perempuan boleh, iya, karena laki-laki yang dibutuhkan kejantanan, keperkasaan, wibawa. Yang boleh pakai emas itu perempuan untuk tujuan keindahan. Dan setelah 1400 tahun berlalu, Rasul mengharamkan laki-laki pakai apa nih? Emas. Ahli fisika menemukan bahwa di dalam emas itu ada atom-atom yang bisa menembus kulit seseorang, menembus ke darah seseorang, yang bisa menyebabkan tingkat pikun yang sangat tinggi, namanya Alzheimer, penyakit Alzheimer itu. Kenapa laki-laki nggak boleh pakai emas, cincin, gelang terbuat dari emas? Karena molekul dari atomnya emas itu bisa nyerap ke kulit, bisa menembus ke darah, mengalir, membuat otak laki-laki tadi cepat pikun sebelum waktunya. Kalau perempuan aman, ada head, setiap bulan keluar darahnya. Subhanallah. Jadi 1400 tahun yang lalu Rasul Nabi kita Muhammad SAW sudah lebih dahulu mengetahui ilmu tentang kesehatan. Ini analisa
ahli fisika mengidentifikasi, ditemukan seperti itu. Shallallahu ala Nabi. Kalau perempuan boleh mau pakai emas sekilo. Anda pakai emas sekilo Bib, nggak sombong? Iya enggak, cuma norak. Anda enggak Bib, Anda nggak norak? Iya, cuma pamer. Ngapain pakai emas sekilo? Ada orang mau makan kelaparan, kesusahan, ente pulang haji emas. Allahu Akbar. Ya, kalau laki-laki pakai emas sedikitnya aja nggak boleh. Kalau sutra masih boleh sedikitnya. Tapi kalau emas sedikitnya aja buat hiasan dan fikih haram. Lalu kemudian mana bisa hari di dunia melbas bil akhir. Orang yang pakai sutra di dunia nggak bakal pakai lagi nanti di akhirat di dalam surganya Allah. Wa man syaribal khamra, siapa orang minum arak di dunia lam yashrab bil akhirah, dia tidak akan minum kelak di akhirat. Wa man syariba fi aniyati dzahab wal fiddah, siapa orang minum menggunakan gelas perabot dari emas atau perak, laki perempuan nih, istaraka fi rijal wan nisa, laki perempuan sama, minum pakai gelas dari emas, sendok dari emas, piring dari emas, haram, karena itu perabotan surga. Di surga gelasnya emas, piringnya emas, ranjangnya emas. Kalau di dunia pakai itu laki perempuan nggak boleh. Khaliful Yahud wan Nasara, kata Nabi, bedain kamu muslim jangan sama seperti Yahudi, Nasrani, Majusi. Raja-raja zaman dahulu gelasnya emas, sendok emas. Laki-laki nggak boleh pakai perabotan, pakai jam terbuat dari emas, nggak boleh. Pulpen ada emasnya, nggak boleh. Biasanya buat bangga-banggaan, jam saya merek ini ada kadar emasnya, haram. Pulpen saya ada kadar emasnya, haram. Ini gigi saya emas. Nah, itu lain hal. Kata ulama, kalau gigi emas, pakai baut emas di tubuhnya, pakai tulang pengganti terbuat dari emas, itu boleh. Karena darurat, dan dia tidak mengeluarkan seperti uapan seperti besi-besi lain. Ya. Emas putih sama hukumnya seperti emas yang kuning. Ya. Jadi nggak boleh laki-laki menggunakan gelas perabotan dari emas. Wasya atau magala libasu al-jannah al-harir. Pakaian penghuni surga adalah sutra. Wa syarabu ahli jannah, minuman penghuni surga al-khamr, arak. Tapi arak surga la yuskirun, nggak bikin mabok. Arak surga nggak bisa disifati. Nah, kalau khamr dunia, arak dunia, wah ini malapetaka, ummul khaba'is. Saya jelasin sedikit soal khamr ya. Ada orang mengatakan kalau pil nggak haram, kalau arak haram. Jadi gimana hukumnya? Kembali ke kaidah hadis Nabi. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu disebut khamr. Setiap yang memabukkan berarti itu khamr dari segi maknawi. Dari segi lughahnya, khamr itu sendiri mattukhidat min asil inab. Zaman dahulu khamr itu arak dibuat dari peresan anggur, dipakai mabuk, ditimbun berapa bulan maka jadi khamr. Atau nabil mattukhidat min asilil at-tamr, peresan korma bisa juga dipakai jadi arak. Zaman dulu, kalau sekarang udah dengan cara macam-macam, pakai singkong, pakai tape, semua bisa memabukkan. Ingat kaidahnya, segala yang memabukkan disebut khamr. Berarti pil sekalipun kalau dia memabukkan, ya termasuk khamr. Iya. Ada hadis lain, kullu khamrin haram. Segala arak atau khamr, baik cair atau ma'iat,
berbentuk seperti pel itu haram. Nggak mabuk Bib, nah berarti nggak haram dong. Kan kata Habib yang memabukkan itu haram. Berarti kalau nggak mabuk nggak haram. Kembali kita ke hadis Nabi. Qaidahnya kullu ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Segala sesuatu yang banyaknya bikin mabuk atau nggak mabuk, maka sedikitnya juga haram. Kullu ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun, kata Nabi. Segala apa yang bisa memabukkan kalau dikonsumsi banyak, tapi kalau sedikit nggak mabuk, iya, faqaliluhu haram, maka sedikitnya tetap haram. Tuh. Dan bahayanya ibu bapak, yang memabukkan zaman sekarang bukan cairan lagi, uap aja bisa bikin mabuk. Makanya kalau kembali segala khamr itu haram, berarti lem itu nggak haram, Bib. Haram. Kenapa? Karena dia memabukkan. Walaupun bukan cairan, dia hanya uap, dicium-cium mabuk, haram. Dosanya sama seperti minum arak, dosanya sama seperti makan pil. Sama. Apa itu? Dalam hadis Nabi, lam tuqbal salatu arba'ina sabahat. 40 hari salatnya enggak diterima. Kata Imam Nawawi dalam hadis Nabi tadi, man syariba al-khamra lam tuqbal salatu arba'ina sabahat fa imma tadakhala an-nar fa taballahu alaihi. Itu orang yang mabuk, ibu bapak, sholatnya 40 hari nggak diterima, mabuk dengan apapun. Kalau mabuk cinta, wah itu lain tuh. Nggak dibahas di kitab tuh. 40 hari nggak diterima sholat. Kalau dikeburu mati, tempatnya neraka, kata Rasulullah SAW. Nauzubillah min dzalik. Maka yang biasa mabuk, hati-hati, ingat. Pas cekek botol, baru negak, mood, ya udah kumpul deh sama Fir'aun di neraka. Kalau taubat sebelum meninggal selesai. Makanya buru-buru taubat, tinggalin tuh mabuk-mabukan. 40 hari nggak terima, kata Imam Nawawi, nggak diterima sholatnya maksudnya tidak ada pahalanya. Memang sholatnya menggugurkan kewajibannya dan tidak perlu iadah, tapi sholat itu nggak ada nilainya. Kalau nggak sholat dosa, sholat pun nggak ada pahala. Ini ummul khaba'is, biangnya malapetaka maksiat khamr. Diriwayatkan seorang ahli ibadah dijebak oleh seorang perempuan. Setelah sampai di rumah perempuan itu dengan janji dia